netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triambodo. Oke, selamat siang saya ucapkan dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hari ini saya vakum, tidak pernah membuat konten. Terakhir kali saya membuat konten di stasiun Purworejo itu tentang perkembangan bekas pasar Suronegara, dan kali ini saya kebetulan ada di Jogja. Saya sempatkan untuk ke SMK Negeri 2 Yogyakarta ini. Nah, sebelum saya ke intinya, saya kenapa vakum membuat konten karena istri saya barusan melahirkan anak. Alhamdulillah anaknya kembar, cewek cowok, dan anak saya namai, ada nama kereta Sembrani dan Taksaka. Mau tak namai SCS, NIS, SS atau apa nanti ndak koyo wong londo. Oke, langsung ke inti. Jadi SMK Negeri 2 Yogyakarta ini memiliki monumen lokomotif uap, yaitu sasisnya itu lokomotif uap milik NIS Netherlands Indische Spoorweg maskapai seri 107, dan boilernya itu lokomotif uap seri B11. Nah, lokomotif uap ini kan tadinya terbengkalai, jadi tahu sendiri kalau terbengkalai itu nggak enak, nggak terawat. Jadi sama IRPS, Indonesia Railway Preservation Society, yaitu komunitas pemerhati sejarah kereta api Indonesia, membuat tampilan lokomotif uap ini menjadi cantik. Mulai kemarin Selasa 16 Mei 2023, dan hari ini saya pengen lihat updatean terbaru Jumat 19 Mei 2023. Oke, bagaimana kondisi terkini lokomotif uap NIS dan boiler seri B11 ini? Simak video ini sampai dengan selesai. Mantap. Oke netizen, saat ini saya sudah bertemu dengan kembaran saya, Aryo Kuadrat, Mas Aryo Wibowo. Kita pernah buat video kapan ya waktu itu ya? Kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu lah. Kita belusukan ke jalur Ngabean Palbapang gitu. Ya, ini. Beliau ini anggota Indonesia Railway Preservation Society, IRPS. Yo Mas Aryo, sejarahnya apa, gambaran umumnya ini loko ini apa? Jadi lokomotif ini terdiri dari 2 buah bagian yang berbeda. Ya. Untuk sasis sendiri itu punya NIS 107. NIS 107 yang atasnya itu boilernya punya lokomotif B1103. Nah, kenapa bisa beda gitu? Karena era pas 1980-an itu dari pihak Balai Yasa Jogja sempat ada program perucatan atau penghapusan aset. Gitu, ada penghapusan aset. Jadi ada beberapa loko yang akan dipotong. Jadi karena sekolah ini dulunya, karena loko ini pasti ada di sekolahan ya, di SMK 2 Yogyakarta. Oh bisa. Kenapa ada di sini? Karena dulu itu untuk praga. Karena dulu sih jurusannya water lading sama stum trakti. Jadi untuk teknisi tenaga uap. Gitu. Berarti SMK 2 ini kerjasama sama PT KAI? Bukan kerjasama. Karena daripada dipotong, akhirnya dihibahkanlah ke sini. Ya dibeli berarti? Enggak. Ini dihibahkan. Ini dihibahkan dari pihak dari Balai Yasa ke sini. Atau dulu itu masih PJKA. Dari PJKA dihibahkan ke sini. Awalnya dulu ada di dalam aula, di ruangan praga. Terus di tahun 80-an itu di ruangan praga, tahun 90-an dipindah ke depan. Kenapa dipindah? Dipindah karena di dalam, karena sekolah ini dipecah 2. Dulu masih jadi 1, SMK 2 dan SMK 3 masih jadi 1. Masih atas namanya STM 1 Yogyakarta. Dulu, akhirnya terus dipindah ke sini jadi SMK 2 dan SMK 3. Tahun 2019 dipindah ke depan sini. 2018 atau 2019 dipindah ke depan, ke selatan, agar masyarakat tahu bahwa ada lokomotif yang tersisa di sini. Itu niatan dari pihak sekolah. Gitu, dan kita dari IRPS juga kita sedang mempreservasi ini agar tampilannya lebih baik lagi lah. Gitu. Dan kita juga akan memberikan papan informasi untuk biar orang tahu, karena banyak yang tidak tahu ini boiler punya apa sih. Orang selalu mengiranya ini boilernya sama. Bahkan ada di web KAI Heritage itu tulisannya boilernya ini punya NIS 151. Terus setelah saya ukur dengan seksama dan saya samakan dengan gambar teknisnya, itu beda. Yang punya 151 dan
mengacu lebih kuat ke B1103. Karena pada tahun 1970-an B1103 itu sempat ada di Balai Yasa Yogyakarta atau di Los Bunder. Gitu. Dan sempat didokumentasikan oleh Pak Rob Dickinson waktu sedang berkunjung ke Yogyakarta tahun 1973 sampai 74. Oh ya, bagi orang awam, ini yang namanya boiler sama sasis itu mana? Bagi orang awam ya, kasih tahu dong. Ya, kalau untuk boiler itu yang bagian atas. Ketel untuk tempat produksi uapnya, ini ada firebox, terus ada tempat untuk airnya, ada tempat cerobong uapnya, itu boiler. Satu set ini boiler, termasuk firebox itu masih boiler. Nah, untuk sasis ini bagian bawah. Bagian bawah itu yang ada roda, piston, penggerak dan segala macam, kopler, itu masih satu bagian, semuanya itu sasis. Berarti sasis yang bawah, boiler yang atas. Betul. Oke. Ini dahulu emang udah kepotong separuh gini apa gimana tuh? Ya, awalnya itu ini nggak kepotong. Karena itu dia yang tadi saya bilang, Balai Yasa itu sedang ada program penghapusan aset atau perucatan. Jadi karena ini kondisinya sudah terpotong. Dari sananya sudah terpotong. Akhirnya disusunlah, dihibahkan ke sini. Kebetulan ini yang ada yang tersisa, dihibahkanlah ke sini. Gitu. Dua-duanya kalau bisa dibilang sama-sama lokomotif punya nis. Cuma yang atas itu punya jalur 1067, yang bawah ini 1435, dan yang tersisa tinggal satu-satunya di Indonesia, tinggal ini. Ya bisa dibilang setengah utuh lah. Gitu, setengah utuh 1435 satu-satunya. Nah, yang bawah ini nis 107 ini didatangkan, ini pabrikan dari Hanomak ya. Yang 107 itu pabrikan dari Hanomak. Itu didatengin tahun 1901 armadanya untuk pelari Jogja sampai ke Sewu Galur atau Jogja Brosot. Itu terakhir kali aktif lok ini? Terakhir kali aktifnya sebelum era Jepang. Karena kan 1435 itu pada saat era Jepang itu tidak dipakai. Sempat mau dirigau tapi ternyata tidak sempat. Karena kalau dibilang mau dirigau itu agak repot ya gitu. Karena harus sasis itu, lokomotif uap itu harus motong antara sela roda sama asnya. Itu harus ngecil, itu harus dibongkar lagi, bongkar sasis. Gitu. Jadi butuh waktu yang nggak sebentar. Oh gitu. Ya. Terakhirnya tadi pas zaman Jepang ya terakhir aktif ya. Lah dari zaman Jepang sampai tahun 80-an itu yang dia mangkrak di Balai Yasa Jogja, itu dia mangkrak gitu apa jalan apa gimana? Nah, kalau untuk ini semasa era setelah Jepang atau setelah era kemerdekaan itu kondisi loknya mayoritas semua yang 1435 itu mangkrak. Gitu, mangkrak di kebunnya Balai Yasa Yogyakarta. Kalau yang boilernya sendiri ini punyanya B11. Awalnya itu ini dipakai di jalur Batavia Butenzog atau Jakarta Bogor. NIS pertama di 1067 jalur Jakarta Bogor. Setelah NIS diakuisisi oleh SS atau dibeli sama SS atau Staatssporwagen oleh sama perusahaan negara, akhirnya prasarananya dipindah ke area timurnya NIS, yaitu jalur di Gundi, Lamongan, Babat, Tuban, Merakurak, dan ini dipakai untuk di sana. Ada boilernya ini. Lokomotif yang ada di boiler yang lokomotif ini. Karena ada 4 unit yang didatangkan. Apa seri apa aja? 4 unit yang punyanya ini ya B11 ya. B11 ini ada 4 unit dari pabrikan Bayer Peacock. Bayer Peacock itu negara mana? Inggris. Ini punyanya Inggris yang atas. Nah, Bayer Peacock didatangkan 4 unit. Nah, 4-4-nya itu dipindah ke area timurnya NIS. Timur itu mana? Daerah timurnya NIS. Area timurnya NIS itu daerah itu di Lamongan, Babat, Tuban, dan ini dipakai untuk Langsen sampai Merakurak. Babat, Tuban, Merakurak. Ya, sekarang sudah Babat, Tuban, Merakurak itu kan sudah nonaktif. Dan Babat, Tuban, Merakurak sendiri kan jalurnya sudah tidak ada, sudah dicabut kan sedang zaman Jepang. Gitu. Menurut kabarnya sudah dicabut zaman Jepang. Dan setelah di era setelah kemerdekaan, lokomotif ini dipindah ke lintasnya di Gundi. Tetap masih area timurnya NIS tapi sudah di bawah PJKA, di bawah bendera PJKA. Sampai tahun 1970-an, sampai awal 1970 itu dia tetap mangkrak di Gundi. B1103 ini. Hingga akhirnya dipindah di semua lokomotif itu dikumpulkan, lokomotif uap di Los Bunder Yogyakarta.
untuk di data dan di aset mana yang masih bisa dipakai dan mana yang tidak. Gitu. Nah, kebetulan karena ini sudah beberapa komponennya sudah banyak yang hilang pada saat itu, akhirnya tidak bisa dipakai dan diputuskan untuk dirucat atau di penghapusan aset. Nah, itu yang dioplos ini kan sasis sama boilernya beda. Beda. Nah, itu kan dioplos ini karena pada saat itu kondisinya ini kan NIS 107 itu dulunya mau dipakai untuk perang. Untuk melawan Jepang, mau dijadiin tank. Sudah sempat dibongkar. Gitu, sudah sempat dibongkar. Terus akhirnya posisi atasnya ini sudah tidak ada. Gitu. Jadi kondisinya cuma tinggal sasis aja. Jadi dipasang lah sama ini, dengan kondisi di Balai Yasa pun kondisinya sudah seperti ini. Gitu. Menurut infonya, gitu. Menurut dari bukunya Jan de Bruin juga itu juga di loko ini yang 107 ini dipakai untuk perang, untuk lintas Kedung Jati Ambarawa karena masih pakai 1435. Ya, berarti ini gauk terakhir 1435 ya Mas ya, yang roda ini. Iya, ini tinggal yang terakhir. Karena yang beberapa 1435 cuma sisanya roda-roda aja yang jadi monumen. Yang masih utuh plus sasis hanya ini 107. Oh ya, terus kedepannya ini setelah dipreservasi, apakah nanti ditambahkan kanopi? Kemungkinan sih enggak kita tambahkan kanopi, cuma kita akan melakukan perawatan rutin. Kita kerja sama pihak sekolah, kita akan melakukan perawatan rutin. Sebulan 3 kali itu kita akan melakukan perawatan. Ya pembersihan, oli dan pengecatan cat-cat yang sudah mungkin mengelupas atau apa, kita akan melakukan rutin untuk perawatannya ini. Jadi agar tetap terlihat bagus lagi lah. Sampai kapan perawatannya? Sampai bosen sih ya. Kenapa nggak langsung dikasih kanopi aja? Kalau dikasih kanopi tetap kan debu, tetap debu jalanan, terus juga tampiasan air hujan, sinar matahari juga sama tetap. Meskipun kanopi itu sebagai penghalang, tapi tidak untuk kemungkinan untuk korosi juga tetap akan. Oh ya, selama berada di SMK 2 ini kan dahulu kan berarti semua komponen masih utuh ya Mas ya? Itu apakah dari dulu sampai sekarang komponennya masih sama atau ada yang berkurang apa gimana? Kan dulu kan buat itu peraga, itu STM SIN kan? Iya. Apakah komponennya masih utuh apa ada yang hilang atau gimana? Menurut info dari para sesepuh sekolah itu, kondisi datang ke sini sudah seperti ini. Berarti nggak ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Jadi hanya cuma untuk peraga. Jadi untuk pembakaran di sini, untuk jalur pembakarnya gimana, ada injektornya, ini tuas rem dan tuas segala macamnya itu. Ini untuk piston penggeraknya. Berarti siswanya harus berimajinasi ya? Maksudnya nggak ada prakteknya kan biasanya kalau mesin kan harus dipraktekin kan biar tahu. Berarti kan cuma imajinasi siswa ya? Ya, kalau untuk di tahun itu mungkin pakai imajinasi siswa, prakteknya kan langsung ke Balai Yasa. Karena ini kan untuk hanya peraga. Gitu, untuk peraga aja. Jadi kalau mau teknisnya secara langsung gitu bisa langsung di sana. Jadi kan mayoritas orang nggak tahu di dalamnya lokomotif boiler atau ketel uap itu seperti apa sih gitu. Jadi kita cuma mengawang-awang atau melihat gambarnya, tapi kan langsungnya ya ini loh, dalamnya seperti ini loh. Isi dalam ketelnya lokomotif uap seperti ini. Ya ada firebox, dalamnya ada pipa-pipa untuk pemanasnya. Oh dulu berarti dari Balai Yasa Jogja ke sini naik truk apa? Naik truk. Oh. Tadi bilangnya apa? Pernah dinas di jalur Ngabean Pundong? Apa? Ya. Yang mana? Yang seri apa? Bukan Ngabean Pundong. Kalau yang ini itu dari Ngabean sampai ke Brosot atau Sewu Galur, Bantul, Palbapang, Sewu Galur. Yang seri berapa? Yang seri 107. 107. Berarti yang gauknya 1435. Betul. Oke. Sebelum akhirnya semua jalur di terutama Pulau Jawa itu dikonversi atau di regauk sama Jepang jadi 1067. Jadi otomatis lokomotif yang pakai 1435 itu jalur 1435 tidak bisa beroperasional. Ya karena untuk kalau mau kita regauk atau kita konversi ke 1067 butuh biaya yang lebih besar. Dan itu tidak mudah gitu loh, tidak butuh waktu cepat. Oh ya, ini bagian kabin mas ini sebelah mana mas? Ini apa sebelah sono? Bagian kabin masinis ada di sini. Sini? Ya. Oh, berarti yang depan sana yang apa?
istilahnya long hold ya. Iya. Berarti kalau kabin masinis di sini ini ada coupler, berarti ada sambungannya dong. Iya. Kan ini masih pakai couplernya coupler lama. Jadi bukan pakai coupler gancu atau coupler yang sekarang ya. Gitu. Jadi pakai sistemnya tuas. Jadi ini langsung digerakin, ditutup dan ini diputar. Nanti di sini ada tuas. Di sini ada jadi pakai drat, diputar untuk kencengin. Nanti masing-masing si bumpernya ini dia nempel. Nanti kalau udah nempel, nah udah ngunci hitungannya. Gitu. Karena sistemnya sistem kunci. Kalau tahu mungkin pernah lihat lori tebu, ya mekanismenya nggak jauh beda. Gitu. Nah ya, ini kan berarti antara kabin masinis dengan lokomotif pisah ya? Bisa. Terus? Maksudnya kabin masinis sama lokomotifnya? Kan itu kabinnya di sini. Kabinnya di sini. Oh. Yang ada firebox sekarang itu kabin. Oh. Oh ini. Iya, ini kabin. Oh. Karena ini kan beda boiler. Oh, beda boiler. Oh, dioplos ya. Ya. Oh iya. Itu awal tempat ini adalah tempat yang ada tuh handle tuas itu dulu tempat kabin masinis. Oh ya, sesuai yang difoto tadi ya. Iya. Oh iya. Kirain kayak di Ambarawa itu loh Mas, antara lok sama kabin masinis kan ada yang pisah kan? Ya, seri berapa saya lupa, F apa F berapa lupa. Itu hafal semua. Jadi ya kayak gini nanti kabin masinis disambungin ke lokomotif lagi. Iya. Info apa lagi Mas yang bisa disampaikan? Info yang bisa disampaikan yaitu dia dari lokomotif ini ya kita sambil belajar lah untuk menjaga aset lah, reservasi untuk semuanya. Gitu, untuk lebih menjaga dan merawat lagi. Itu aja sih. Mungkin ada dari Mas Aryonya yang mau ditanya lagi untuk sejarahnya atau? Kalau saya sih cukup ya Mas ya. Apa lagi ya? Udah cukup. Yang harapan saya sih semoga awet ya Mas, nggak ada coretan, nggak ada apa gitulah yang apa merusak benda cagar budaya ini gitu. Ya, betul, ini juga kan tidak ada sangkut paut sama KAI ya, karena ini sudah 100% dihibahkan ke sekolah, jadi 100% sudah milik sekolah. Gitu. Udah Mas, cukup? Cukup? Oke. Bisa promosi sosmednya, YouTube atau apa, ntar bisa di subscribe teman-teman kalau pengen kenalan lebih dalam dan pengen daftar IRPS. Kalau mau daftar IRPS monggo, nanti bisa di webnya IRPS langsung. Kalau terutama saya kan di wilayah Yogyakarta. Gitu. Kalau mungkin di wilayah-wilayah yang daerah lain yang Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan juga Jogja, kita juga ada Purwokerto sama Cirebon. Mungkin kalau itu bisa masuk ke webnya IRPS, jadi sesuai domisili masing-masing. Gitu. Karena kita juga sambil keliling untuk reservasi melewat semua di masing-masing daerah. Kayak gitu. kemarin di stasiun Karangsari ya, Tandan Air itu ya? Iya, betul. Sosmednya apa? Sosmednya nanti di link aja lah. Oh, link aja. Ya. Oke. Oke, udah cukup. Oke, cukup. Oke. Sekian dulu video ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Double Aryo Kuadrat undur diri. Nah, ini Aryo sing lemu, Aryo sing gering. Oke, terima kasih nih semuanya. Apa ya? Saya lupa. Pokoknya terima kasih. Bye.